sedih? Kalian mau kan menemani Kak Vita? Hari ini kita mau seru-seruan bareng. Kita mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan banyak lagi hal-hal yang seru lainnya. Oke adik-adik, are you ready? Mana suaranya ya? Yes, I'm ready. Coba sekali lagi, lebih semangat ya. Are you ready? Yes, I'm ready. Mantap, semuanya sudah siap. Kalau begitu, kita akan mulai ibadah kita. Kita buka dalam doa ya. Yuk, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, dan kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap harinya. Berkati ibadah kami Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau muji Tuhan ya. Harus semangat nyanyinya. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Ayo semangat. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka ria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka ria. Hari ini harinya Tuhan. Teman-teman, kita jangan malas ya. Yuk nyanyi sama-sama. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut, tetapi rajin bekerja.
semua semangat nyanyinya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian siapkan hatimu ya. Firman Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Oke? Shalom adik-adik. Halo semuanya. Halo semuanya. Hari ini acara sekolah minggu di udara agak berbeda dari yang biasanya. Karena hari ini Tante ditemani oleh dua pria yang ganteng-ganteng. Mau tahu nama mereka? Oke, yang satu bernama Andrew. Halo teman-teman. Dan yang satu lagi bernama Brandon. Sebelumnya Tante mau tanya dulu sama adik-adik, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Apa yang menjadi judul cerita yang Tante ceritakan minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Saya. Oh, Brandon ingat. Apa judulnya? Judulnya A Joyful Heart, yang berarti hati yang gembira. Oh, pinter sekali. A joyful heart. Hati yang gembira. Siapa sih yang memiliki hati yang gembira? Padahal waktu itu mereka ada dalam penjara. Bagaimana bisa hati mereka gembira? Kira-kira siapa ya? Siapa yang tahu? Saya tahu. Siapa? Namanya Paulus dan Silas. Paulus dan Silas. Mereka berada di penjara. Lalu apa yang mereka lakukan sementara mereka berada dalam penjara? Saya tahu, Ma. Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Pintar sekali. Wow, ternyata Andrew dan Brandon selalu memperhatikan acara sekolah minggu di udara sehingga waktu Tante tanya bisa menjawabnya. Nah, sekarang Tante mau tanya lagi. Adik-adik masih ingat nggak cerita Tante 2 minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Saya. Kira-kira cerita itu tentang siapa? Waktu itu Tante cerita tentang seorang wanita yang menjadi pahlawan iman. Siapa namanya? Namanya Ruth. Oh, namanya Ruth. Pintar sekali. Nah, Ruth punya ibu mertua. Namanya siapa ya? Namanya Naomi. Wow, Brandon dan Andrew pintar sekali. 100 untuk Brandon dan Andrew. Nah, sekarang hari ini Tante akan cerita tentang seorang anak yang rajin. Judul ceritanya Si Kecil Yang Rajin. Wow. Ceritanya terdapat di dalam 1 Samuel pasal 1 dan pasal 2. Kalau adik-adik yang sudah bisa membaca 2 pasal ini. Ceritanya bagus sekali ya. Nah, si kecil yang rajin ini bernama Samuel. Nama siapa? Samuel. Ya. Mamanya Samuel bernama Hana dan bapaknya bernama Elkana. Nah, kelahiran Samuel merupakan hasil doa dari ibunya Hana. Mak, doa yang bagaimana yang didoakan Ibu Hana? Terus berapa kali Hana berdoa sampai dijawab oleh Tuhan? Waduh. Jangan berebut begitu tanyanya. Oh, Tante akan jawab satu-satu ya. Iya. Tante akan jawab dulu yang pertanyaannya Andrew. Berapa lama ya kira-kira Ibu Hana berdoa minta seorang anak? Ternyata bukan saja 1 minggu atau 1 bulan atau 1 tahun, tetapi bertahun-tahun. Ibu Hana berdoa minta seorang anak. Cukup lama. Nah, biasanya setiap tahun sang ayah Elkana membawa keluarganya ke kota Silo. Mengapa harus ke kota Silo? Karena di Silo ada bait Allah, rumah Tuhan, di mana
bangsa Yahudi selalu datang ke situ untuk menyembah Tuhan. Jadi setiap tahun Elkana membawa keluarganya ke Silo untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, satu waktu Elkana dan Hana sudah tiba di Silo, Hana datang ke bait Allah dan Hana berdoa. Hana berdoa minta seorang anak. Hana begitu sedih hatinya dan dia berdoa dan berdoa. Nah, sekarang tante mau jawab pertanyaan dari Brandon. Doa yang bagaimana ya yang didoakan oleh Hana? Ternyata doanya Hana seperti ini. Tuhan, kalau Engkau memberikan saya seorang anak laki-laki, saya akan menyerahkan anak itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Tapi waktu Hana berdoa, karena hatinya begitu sedih, sehingga suaranya gak kedengaran. Hanya mulutnya saja yang komat kamit. Bisa gak Brandon memberi contoh berdoa mulutnya saja yang komat kamit tapi suaranya gak keluar? Coba kasih tunjuk buat adik-adik. Seperti itu ya. Jadi Hana berdoa hanya mulutnya saja yang komat kamit. Nah, Tapi kenapa Hana berdoa seperti itu? Nah, Hana berdoa seperti itu karena hati Hana amat sedih. Karena doanya belum juga dijawab oleh Tuhan. Jadi Hana sampai bicara saja suaranya gak keluar. Waktu Imam Eli melihat Hana berdoa seperti itu, wow, Imam Eli pikir Hana ini lagi mabuk. Jadi Imam Eli datang kepada Hana dan menegur Hana. Ibu, kamu itu mabuk ya? Sudah berapa lama kamu mabuk? Lalu Hana menjawab Imam Eli, saya gak mabuk, saya gak minum minuman yang memabukkan. Hati saya sedang sedih, saya sedang berdoa kepada Tuhan dan mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Lalu Imam Eli menjawab Hana, baiklah ibu, Allah akan menjawab doamu. Wow, mendengar ucapan Imam Eli, karena imam itu adalah seorang yang selalu mendoakan bangsa Israel, seorang yang selalu mempersembahkan persembahan di bait Allah. Jadi waktu Hana dengar Imam Eli berkata, doamu pasti dijawab oleh Tuhan, wow, hati Hana menjadi senang. Dia gembira sekali. Nah, lalu apa yang dikatakan Imam Eli terjadi. 1 tahun kemudian lahirlah Samuel. Mak, Tuhan selalu menjawab doa-doa kita ya. Ya, Ya, akhirnya Samuel lahir. Pasti papa mamanya sangat senang. benar sekali. Papa mamanya Hana dan Elkana sangat gembira karena Samuel sudah lahir ya. Mak, arti nama Samuel tuh apa ya? Iya mak, soalnya ada teman Brandon yang bernama Samuel juga. Oh begitu. Jadi pengen tahu apa arti Samuel itu ya? Iya. Samuel berarti diminta dari Allah. Karena selama ini kan Hana meminta dari Allah supaya Allah memberikan Hana seorang anak. Jadi waktu Samuel lahir, anak itu diberi nama Samuel. Nah, setelah Samuel cukup besar, mungkin usianya 9 tahun atau 10 tahun seperti Brandon ya, sudah bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Lalu Hana ingat doanya karena dia pernah berdoa dan berjanji kan, kalau anak itu lahir, anak itu akan diberikan kepada Tuhan.
Jadi setelah Samuel usia 9-10 tahun, Hana membawa Samuel ke bait Allah di Silo. Lalu mereka bertemu dengan Imam Eli. Lalu Hana bilang kepada Imam Eli, Imam Eli, ini saya ibu yang dulu pernah berdoa di sini loh. Yang mulut saya komat kamit saja, suaranya nggak keluar. Lalu Imam Eli bilang saya mabuk. Padahal bukan, saya sedang mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saya minta dari Tuhan agar Tuhan berikan saya seorang anak. Dan ini hasilnya, Tuhan sudah menjawab doa saya. Sekarang Samuel sudah diberikan Tuhan, dan sekarang saya serahkan Samuel kepada Tuhan. Saya akan menyerahkan dia agar dia bisa membantu Imam Eli di bait Allah. Pasti Imam Eli sangat senang karena Samuel bisa membantunya. Iya, betul sekali. Ada yang bisa membantu karena Imam Eli juga sudah tua kan. Jadi ada yang bisa membantu Imam Eli di bait Allah. Jadi kalau Samuel bangun pagi, dia buka jendela supaya udara pagi masuk. Dia sapu lantai bait Allah. Dia juga membawa kayu-kayu untuk dipakai untuk mempersembahkan korban bakaran. Jadi Samuel rajin melakukan pekerjaan yang bisa dia lakukan di bait Allah. Mak, Ibu Hana kangen gak sama Samuel? Kangen? Oh ya pasti kangen. Ibu Hana kangen banget sama Samuel. Jadi setiap tahun Hana datang ke Silo di bait Allah untuk ketemu dengan Samuel. Dan kalau Hana datang gak tangan kosong, Hana selalu bawa baju baru untuk Samuel ya. Jadi Samuel juga senang bisa ketemu mamanya dan juga dapat baju baru dari mamanya. Dan setelah Hana memberikan Samuel kepada Tuhan, Tuhan memberkati Hana. Tuhan memberikan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi jumlah anak Hana berapa ya? 6 ya, sama Samuel jadi 6 orang, pintar sekali. Nah, Wow, ternyata Tuhan gak pernah berhutang kepada kita ya. betul sekali. Hana memberikan Samuel dan Tuhan memberkati Hana dengan memberikan tambahan 5 orang anak. Yeay. Jadi kalau kita melakukan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan membalasnya dengan berlipat kali ganda. Nah, selama Samuel di Silo di bait Allah, Hana selalu berdoa supaya Samuel menjadi anak yang taat dan menjadi anak yang rajin membantu Imam Eli di bait Allah. Nah, pelajaran hari ini, walaupun Samuel jauh dari papa dan mamanya, tinggal di Silo bersama Imam Eli yang sudah tua, tapi Samuel sudah menjadi contoh yang bagus bagi adik-adik semua, yaitu menjadi anak yang rajin. Nah, hari-hari ini adik-adik lebih banyak berada di rumah. Jadi adik-adik bisa bantu papa dan mama melakukan kegiatan pekerjaan di rumah yang bisa adik-adik lakukan daripada main game terus kan? Nah, lebih baik membantu papa dan mama ya. Jadilah anak-anak yang rajin karena Tuhan senang kalau adik-adik rajin ya. Karena ada pepatah yang mengatakan rajin pangkal pandai atau rajin pangkal kaya. Kalau kita rajin belajar, kita akan menjadi pintar. Kalau kita rajin bekerja, maka kita akan menjadi kaya. Siapa mau jadi anak yang rajin? Aku. Saya. Nah, pintar. Pasti adik-adik semua yang menonton juga mau menjadi anak yang rajin. Nah, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Pasti adik-adik senang ya untuk menghafal ayat hafalan. Kali ini ayat hafalan kita terdapat di Amsal 12 ayat 27b. Orang yang rajin
akan memperoleh harta yang berharga. Sekali lagi, ya. Amsal 12 ayat 27b. Orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Tante pikir Brandon bisa menghafal ayat ini. Coba Brandon hafal. Bisa dong. Oh, pintar-pintar. Ya. Amsal 12 ayat 27b. Orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Pintar sekali. 100 untuk Brandon, ya. Nah, sekarang kita akan mengakhiri acara sekolah minggu dengan berdoa. Ya, semua lipat tangan dan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami senang karena kami sudah dengar cerita tentang Samuel yang rajin. Walaupun Samuel masih kecil, tapi Samuel sudah menjadi anak yang rajin. Dan karena Samuel rajin dan taat kepada papa mamanya, kepada Imam Eli, maka Tuhan juga memberkati kehidupan Samuel. Tuhan Yesus, kami juga adik-adik yang menonton mau menjadi anak-anak yang rajin. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka bisa setiap hari melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan, membantu papa dan mama di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang rajin, karena Tuhan amat senang melihat anak-anak yang rajin. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Gimana adik-adik? Seru kan firman Tuhan ya? Siapa yang mau jadi anak yang rajin? Ya, pasti adik-adik semua mau jadi anak yang rajin. Nah, Kak Vita sangat yakin bahwa adik-adik juga selama ini sudah jadi anak yang rajin selama di rumah aja. Kak Vita mau kasih challenge nih buat adik-adik semua. Adik-adik simak ya gambar berikut ini. Nah, adik-adik harus memilih satu aktivitas yang bisa kalian lakukan. Kemudian kalian buat dalam bentuk video ya. Jangan lupa segera kirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you. Bye.